Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fido Alif Azahra, kelas 1B, program studi game teknologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai simbol bintang Daud. Bintang Daud atau perisai Daud adalah lambang yang sudah sangat lumrah digunakan sebagai tanda jati diri Yahudi dan agama Yahudi. Lambang ini adalah sebuah heksagram, yaitu gabungan dua gambar segitiga sama sisi. Berbeda dari menorah, singa Yehuda, shofar, dan lulav, bintang Daud bukanlah semata-mata sebuah lambang khas Yahudi, meskipun memang telah digunakan sebagai kolofon khas Yahudi dalam buku-buku cetak semenjak abad ke-16. Pada abad ke-19, lambang ini mulai sering digunakan oleh kaum Yahudi di Eropa Timur, dan pada akhirnya digunakan pula oleh kaum Yahudi di lingkungan permukiman atau kampung Yahudi, yaitu kawasan yang boleh dihuni oleh orang Yahudi. Faktor utama yang mendorong penggunaan lambang ini, menurut ilmuwan Gershom Scholem, adalah keinginan untuk memiliki tanah khusus yang melambangkan agama dan jati diri Yahudi, sebagaimana salib yang digunakan sebagai lambang agama dan jati diri Kristen. Lambang bintang Daud pertama kali digunakan oleh orang Yahudi ketika para pengikut Kabalah atau aliran kebatinan Yahudi mengambil gambar mohor Sulaiman dari khazanah sastra Arab abad pertengahan untuk digunakan sebagai azimat pelindung diri. Lambang ini juga digunakan sebagai ragam hias di gereja-gereja Kristen. Selama berabad-abad sebelum digunakan untuk pertama kalinya di sinagog Yahudi, penggunaan lambang ini secara resmi di kalangan kaum Yahudi sebelum abad ke-19 pada umumnya diketahui hanya terjadi di kawasan yang kini menjadi wilayah Republik Ceko, Austria, dan mungkin pula di beberapa daerah kawasan selatan Jerman, setelah mulai digunakan di Praha pada abad pertengahan. Bintang Daud juga digunakan sebagai lambang kaum Zionis sedunia dan di kemudian hari digunakan pula oleh kaum Yahudi lainnya setelah bintang Daud dipilih menjadi lambang utama pada bendera yang dikibarkan dalam penyelenggaraan Kongres Zionis pertama pada tahun 1897. Jika mendengar nama bintang Daud atau bintang David, yang terlintas di benak kebanyakan orang saat ini mungkin adalah Yahudi atau Zionis. Faktanya, simbol bintang tersebut saat ini memang dikenal sebagai salah satu representasi Israel yang notabene adalah negara Yahudi. Namun, siapa sangka jika di masa lalu, bintang Daud ternyata juga pernah dipakai di dalam dunia Islam. Menurut catatan sejarah, simbol bintang persegi 6 atau heksagram itu pernah dicantumkan dalam beberapa dinasti Karaman yang menguasai wilayah selatan daratan Anatolia atau Asia Kecil antara tahun 1250 sampai dengan 1487. Dinasti itu sendiri dikenal sebagai penganut agama Islam yang menjalankan tradisi mazhab Hanafi. Selain itu, bintang Daud juga pernah dijadikan sebagai simbol bendera dinasti Isfandiar yang menguasai bagian utara daratan Anatolia dari tahun 1292 sampai dengan 1461. Seperti halnya dinasti Karaman, dinasti Isfandiar juga dikenal sebagai kerajaan Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, Khaireddin Pasha alias Khairuddin Barbarossa yang menjabat sebagai petinggi militer Kesultanan Turki Utsmaniyah pada tahun 1533 juga dikatakan pernah memakai logo bintang Daud di bendera perangnya. Khaireddin Pasha adalah seorang muslim berdarah Yunani yang dikenal sangat loyal kepada Sultan Sulaiman yang memerintah Utsmaniyah dari tahun 1520 sampai dengan 1566. Dan juga menurut Stephen F. Dell
dalam bukunya yang berjudul The Muslim Empire of the Ottomans menyebutkan penggunaan lambang bintang Daud memang sempat populer di kalangan masyarakat muslim pada zaman abad pertengahan, terutama di antara penganut mazhab Hanafi. Lambang tersebut juga kerap ditemukan di masjid-masjid yang dibangun pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Terakhir, bintang heksagram itu dikatakan juga sempat dipakai dalam bendera Maroko pada awal abad ke-19. Namun, sejak terbentuknya negara Israel pada tahun 1948, lambang tersebut secara global mulai diasosiasikan hanya sebagai milik komunitas kaum Yahudi semata. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.